Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajaroti Nairo, NPM 257110. Saya akan membacakan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Efektivitas Audit Internal Studi Kasus pada Inspektorat Kota Metro. Latar belakang dari penelitian ini yaitu audit internal memiliki peran strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengidentifikasi kelemahan sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah fraud dan meningkatkan akuntabilitas publik. Efektivitas audit internal mencerminkan sejauh mana auditor internal berhasil menjalankan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Kinerja audit internal dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya independensi dan kompetensi auditor. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa independensi dan kompetensi auditor memiliki kontribusi signifikan terhadap efektivitas audit internal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Kota Metro. Dengan memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya meningkatkan kualitas fungsi audit internal di pemerintahan daerah, khususnya di Inspektorat Kota Metro. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Kota Metro. Yang kedua, bagaimana pengaruh kompetensi auditor terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Kota Metro. Dan yang ketiga, apakah independensi dan kompetensi auditor secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Kota Metro. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Kota Metro. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Kota Metro. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh independensi dan kompetensi auditor secara simultan terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Kota Metro. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat praktis dan akademis. Yang pertama, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pimpinan Inspektorat Kota Metro dalam meningkatkan efektivitas fungsi audit internal, khususnya melalui penguatan independensi auditor dan peningkatan kompetensi auditor internal. Dan yang kedua, manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami penerapan konsep independensi, kompetensi auditor, dan efektivitas audit internal di sektor publik, khususnya pada lingkungan pemerintah daerah. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini, yang pertama penelitian Warastuti, Anisma, dan Savitri di tahun 2025. Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal. Penelitian yang kedua, Setianingrum dan Kuntadi di tahun 2025, kompetensi berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal, sedangkan independensi dalam beberapa konsep tidak berdampak signifikan. Yang ketiga, penelitian Zuhdi Zakwan dan kawan-kawan di tahun 2024, independensi dan kompetensi secara positif mempengaruhi efektivitas audit internal. Selanjutnya, kita akan membahas landasan teori dari penelitian ini. Sri Lastanti di tahun 2005 mengatakan bahwa keahlian atau kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan auditor untuk melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Menurut Sawyer dan kawan-kawan di tahun 2012, independensi auditor internal mencakup independensi dalam organisasi dan independensi dalam sikap mental. Tanpa independensi, auditor berpotensi memberikan penilaian yang bias sehingga dapat menurunkan efektivitas audit internal. Efektivitas audit internal mengacu pada tingkat keberhasilan fungsi audit internal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas ini tercermin dari kemampuan auditor internal dalam memberikan rekomendasi yang relevan, meningkatkan kualitas pengendalian internal, serta mendorong perbaikan kinerja organisasi. Menurut Mihret dan Yismau di tahun 2007, audit internal dikatakan efektif apabila mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola dan pengendalian internal organisasi. Di sektor pemerintahan, efektivitas audit internal juga diukur dari sejauh mana hasil audit dapat ditindaklanjuti dan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian ini. Variabel X1 yaitu independensi dan variabel 2 adalah kompetensi dan Y adalah efektivitas audit internal. Dari ulasan tadi, maka hipotesis penelitian ini ada 3. Yang pertama, independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal. Hipotesis kedua, kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal. Yang ketiga, independensi dan kompetensi auditor berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas audit internal. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur melalui pengumpulan data primer di lapangan dengan metode explanatory survey metode yang bertujuan mengumpulkan data yang dilakukan terhadap objek lapangan dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang utama. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh JFT atau jabatan fungsional tertentu, yaitu auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau PPUPD pada Inspektorat Kota Metro yang berjumlah 52 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik proporsional random sampling atau acak. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Lovin. Dengan rumusnya N sama dengan N per 1 plus N dikali E kuadrat. Didapatkan hasilnya 46,017 dan dibulatkan menjadi 46 responden. Definisi operasional variabel penelitian ini, yang pertama, independensi, yaitu tidak menerima tekanan dari pihak manajemen, tidak terikat secara